Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasefia Karim dengan NIM 858954338 dari Program Studi PG PAUD UPBJJ Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi yang penting dalam dunia pendidikan, yaitu peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan untuk memenuhi tugas 2 filsafat ilmu. Walaupun terdengar seperti pembahasan yang berat, sebenarnya materi ini sangat relevan dengan kehidupan kita sebagai pendidik maupun calon pendidik. Nah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Teman-teman, filsafat ilmu itu bisa dibilang seperti fondasi dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena filsafat ilmu membantu kita memahami sebenarnya pendidikan itu untuk apa sih? Jadi, pendidikan bukan hanya soal anak bisa membaca, menulis, atau berhitung saja, tapi juga tentang membentuk karakter, sikap, dan nilai kehidupan. Selain itu, filsafat ilmu juga memastikan pendidikan dilakukan secara ilmiah. Jadi, cara mengajar guru, metode pembelajaran, sampai kurikulum, semuanya punya dasar yang jelas, bukan asal dibuat. Dan yang paling penting, pendidikan juga harus mengajarkan nilai-nilai baik seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan saling menghargai. Karena anak pintar itu bagus, tapi anak pintar dan berkarakter itu jauh lebih hebat. Nah, ternyata pendidikan juga ikut membantu perkembangan filsafat ilmu loh. Ketika pendidikan berkembang, muncul banyak cara belajar baru dan pemikiran baru. Contohnya sekarang, pembelajaran sudah banyak menggunakan teknologi digital. Guru bisa mengajar lewat video, game edukasi, bahkan pembelajaran online. Dari situ muncul pertanyaan-pertanyaan baru seperti, apakah teknologi membuat belajar lebih efektif? Bagaimana cara menjaga karakter anak di era digital ini? Nah, pertanyaan seperti itu membuat filsafat ilmu terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jadi, pendidikan dan filsafat ilmu itu saling bekerja sama dan saling menguatkan. Filsafat ilmu juga sering disebut sebagai pisau analisis. Bukan pisau beneran ya teman-teman, tenang aja. Tapi maksudnya alat untuk membantu menganalisis masalah pendidikan. Ada 3 bagian penting. Yang pertama, ontologi. Ontologi membahas hakikat pendidikan, misalnya siapa peserta didik dan apa tujuan pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Ini membahas bagaimana cara memperoleh ilmu, jadi berkaitan dengan metode belajar dan cara guru mengajar. Lalu, yang ketiga, aksiologi. Aksiologi membahas manfaat dan nilai dari ilmu itu sendiri. Karena ilmu itu bukan cuma untuk diketahui, tapi juga harus bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan filsafat ilmu sebenarnya sering kita temui dalam pendidikan sehari-hari. Misalnya pada kurikulum Merdeka yang memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar sesuai minat dan potensinya. Kemudian di PAUD, anak belajar dengan cara bermain sambil belajar. Karena anak usia dini memang lebih mudah memahami sesuatu lewat pengalaman langsung dan kegiatan yang menyenangkan. Selain itu, pendidikan sekarang juga menekankan pendidikan karakter seperti disiplin, kerjasama, percaya diri, dan tanggung jawab. Bahkan, penilaian guru juga tidak hanya melihat nilai akademik saja, tetapi juga sikap dan perkembangan anak. Jadi, pendidikan sekarang lebih memperhatikan perkembangan anak secara menyeluruh. Jadi teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa filsafat ilmu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih terarah, ilmiah, dan penuh nilai positif. Dan pendidikan yang baik juga membantu perkembangan filsafat ilmu melalui berbagai pengalaman dan perubahan zaman. Semoga sebagai pendidik atau calon pendidik, kita tidak hanya menjadi guru yang mengajar, tetapi juga guru yang mampu membimbing, memahami, dan membentuk karakter anak-anak dengan baik.
Nah, itu tadi penjelasan dari saya tentang peran filsafat ilmu dalam pendidikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat ya. Semoga kita semua semakin semangat belajar dan memahami pentingnya filsafat ilmu dalam pendidikan. Tetap semangat belajar dan terus berkembang menjadi pendidik hebat di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Bertemu di kesempatan berikutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.